Istiqomahlah sebagaimana yang telah ditentukan. Jadi Rasulullah itu atqal atqiyah, orang yang paling takwa. Sehingga ketika ada perintah istiqomah itu bukan hanya sekedar ikhtiar fisik, tapi juga ikhtiar psikis agar bisa istiqomah. Kalau ikhtiar fisik apa? Seperti kita lagi belajar tahajud ingin istiqomah. Kan ikhtiar fisiknya satu, tidur lebih awal kan gitu. Yang kedua, default alarm gitu ya. Yang tidur pas screening gitu. Itu ikhtiar fisik. Jadi pokoknya atas jantan kebiasaan. Kalau seandainya jam 10 malam ya harus tidur. Jam 10 malam harus tidur. Ya. Kemudian alarm juga bunyi jam 3. Nah ini ikhtiar fisik. Tapi juga bukan hanya sekedar itu. Istiqomah itu juga diperlukan ikhtiar batinnya. Dipikirkan, minta sama Allah gitu kan? Kira-kira bagaimana caranya agar bisa istiqomah. Dan ketika itu dipikirkan secara otomatis kan jadi beban. Beban psikologis. Dan beban psikologis itu biasanya yang membuat orang cepat berubah. Mustahil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan syayyabatni udul akhawat, telah membuat rambutku beruban. Surat Hud dan teman. Kenapa? Saking berpikir maksimal, sangkan bisa istiqomah. Dipikirin itu. Nah pertanyaannya kepada kita semua, pernahkah kita berpikir untuk bisa istiqomah lebih dekat wisan gitu? Masya Allah, itu luar biasa. Tekanannya luar biasa. Kan dari orang mah wisan tehiji loba hutang gitu. Anu kedua kan gitunya kanan hidupnya artinya loba kasusah itu biasanya. Nah, itu membuat kita banyak beruban. Rasulullah mah beruban untuk bisa taat kepada Allah. Nah ini makanya dalam konteks istiqomah itu ada beberapa hal yang bisa kita ikhtiar. Ya. Ada beberapa faktor-faktor yang bisa menjadikan kita istiqomah. Kan sederhana, coba. Saya mau infak setiap pagi. Kepira 2.000. Ya. Nah, menurut hitung-hitungan 2.000 bisa aja. Tapi praktek istiqomahnya sehari, 2 hari bisa, 3 hari, 4 hari. Seminggu, ya kemana duit 2.000 nggak sebanyak gitu. Ya ayah, alasan tentunya, bolong sehari. Terus bolong sehari kebiasaan, bolong 2 hari, bolong seminggu. Itu. Akhirnya orang belajar tahajud, semangat lah tahajud ini di ayeuna, mah gitu. Tahajud seminggu, beres seminggu teh, penuh kekuatan lengan gitu. Dan lain sih mah iyalah, isu gue gitu. Nah, tungtung kan berani meninggalkan 1 kali, 2 kali, 3 kali, terus. Gitu. Sehingga istiqomah itu bukan sesuatu ya sederhana. Ya. Jadi perlu ilmu, ya. Perlu mujahadah, ya. Perlu kelompok atau lingkungan untuk sama-sama untuk bisa isi. Nah ini insya Allah kita akan membahas tentang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiqamah itu sendiri memiliki banyak keutamaan.
sebelum kita bicara tentang cara keutamaannya itu. Pertama, tadi di ayat yang saya baca, Fussilat, ya, 30 sampai 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah. Artinya dia beriman. Kemudian setelah itu, kemudian istiqamah di dalam keimanan itu. Nah, lalu kemudian Allah katakan, "Tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Nanti akan turun kepada malaikat, "Alla takhafu wa la tahzanu." Tong siun, tong ringrat. Jadi kata malaikat di akhirat nanti kepada orang yang istiqomah, kamu jangan takut, kamu jangan khawatir. Wa abshiru, malah mah kudu bunga, kudu bagja. Kenapa? Bil jannati allati kuntum tu'adun. Karena surga telah dijanjikan. Subhanallah. Jadi balasan istiqomah itu surga. Bukan hanya itu. Kata malaikat, nahnu awliya'ukum. Namun perlu backing di akhirat, saya backing. Kami adalah pelindung kalian. Ya. Fil hayati dunia wa fil akhirah. Di dunia ataupun di akhirat. Orang yang istiqomah itu backingnya adalah malaikat. Ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Walakum fiha ma tad'un. Bagi kalian apa yang kalian mau nanti di akhirat itu, mau apa saja, so, gitu. Bebas. Di dunia ayeuna orang kudu merakatkeun berjuang luar biasa untuk di istiqomah, tapi di akhirat walakum fiha ma tashtahi walakum ma tad'un. Apa yang kalian minta, apa yang kalian inginkan dikasih sama Allah. Masya Allah, luar biasa surga. Ya. Jadi ini Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah berkurang kemuliaannya. Allah tidak akan pernah berkurang kerajaannya. Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Hartanya bukan harta bagi Allah banyak. Seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini begitu. Ketika seluruh umat manusia meminta dan dikasih apa yang diminta. Bagi Allah memuamatak miskin, gitu. Jadi ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan diberikan kepada siapapun mereka yang istiqomah. Apa saja yang dia mau dikasih. Dan Allah tidak akan jadi miskin. Tidak akan jadi berkurang kemuliaan. Nah, Masya Allah, kemuliaan ini dijanjikan untuk mereka yang istiqomah. Masya Allah. Istiqomah itu jangan yang besar, yang berat-berat, ya, yang kecil-kecil aja tuh. Makanya kata Rasul, ya, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai itu, ya, adwamuha, yang paling istiqomah, yang paling dawam, yang paling terus-menerus, wa in qalla, walaupun itu sedikit. So ayeuna diajar tahajudnya, diajar tahajud misalnya, ulah langsung 11 dan bisa ulah mikir 11 ini sore aku 11 rakaat gitu. Ya, atau minimal 2 rakaat yang mikir 1 rakaat dan misalnya. Ya, piraku unggal poe tinggalin gitu. 3 rakaat wae mah bisa. Ya sakitu heula. Tapi istiqomah gitu. Apapun yang terjadi, secapek apapun gitu ya, sengantuk apapun paksakan, tidak bisa gitu. Gitu. Nah, itu ada mau lain. Infak, ya. Saya harus infak tiap hari. Kalau langsung 100.000 atau lihat mikir 100.000, oke. Penghasilan sebulan itu sabaraha. Dengan WC sabalanya 2.000. Istiqomah itu.
Apalagi di pagi-pagi ya, pagi hari kita infak 2.000 pagi hari. Ya. Para malaikat lagi berdoa pagi-pagi sekarang ya. Apa doanya? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah berikan yang berinfak itu rezeki pengganti. Sebaliknya, Allahumma a'ti mumsikan taraf. Orang yang nggak mau sedekah, yang nggak suka sedekah, berikan kebinasaan. Oh, naudzubillah. Ya. Jadi luar biasa. Mari kita sedekah setiap. Ya, insya Allah. Jadi kalau mau tambah rezeki, tambah barokah itu sedekah pagi. Makanya ada nih gerakan sedekah pagi. Itu gerakan sedekah pagi itu bagaimana? Ya, kebiasaan Utsman bin Affan, Sayyid Utsman bin Affan radhiyallahu. Beliau sedekah itu sebelum matahari keluar. Nggak sedekah. Bahkan beliau kadang tidak diketahui oleh yang menerimanya. Jadi nyampak raya oleh gitu kan. Beas teh, dan pelodognya. Nah, jadi Masya Allah. Nah, ini sedekah pagi itu luar biasa. Nah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu keutamaan yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Al-Quran, surat Al-Ahqaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, dan tidak ada lagi rasa khawatir, rasa sedih. Ya. Ini menggambarkan bahwa orang yang istiqomah itu yakin sebagai anak surga gitu. Ulaika ashabul jannah. Mereka adalah penduduk surga, pasti surga. Jadi istiqomah balasannya adalah surga. Ya, bahkan disebutkan khalidina fi, kekal di surga ini. Jazaan bima kanu, sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan. Nah, jadi Masya Allah, istiqomah balasannya surga. Istiqomah janji dari Allahnya adalah surga. Dan mustahil janji Allah tidak berpenuh. Mustahil. Pasti waman alfa bi'ahdihi. Siapa yang lebih menepati janjinya daripada Allah Subhanahu. Nah, gitu. Ya seperti gini kan, ya sederhana pengajian kita di hari Minggu pagi, kan lagi istiqomah teh ya abdi lah gitu, ibu bapak nah kadang kamis kan sok aya we halangan, kadang aya acara itu iya kan gitu ya. Namun kita mengkondisikan segala sesuatu mah aya we bentrok. Ketika kita tidak memaksimalkan ikhtiar fisik dan psikis kita, pada akhirnya ayah bentrok. Makanya 1001 harus mencari alasan agar tetap istiqomah. Itu istiqomah. Dan pasti ada aja alasan. Ya, kesibukan ini, kesibukan ini. Nah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Makanya berat istiqomah dan balasannya juga luar biasa. Surga. Nah ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Ustaz, itu bagaimana caranya biar bisa istiqomah? Saya ingin mengambil salah satu hadis riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalatsun man kunna fihi wajada halawatan iman." Ada 3 kelompok orang, atau ada 3 hal, bukan 3 kelompok orang. Ditutup aja biar fokus pagarnya. Thalathun man kunna fihi wajada halawatan. Ada 3 hal yang ketika 3 hal ini ditemukan oleh seseorang,
maka ia akan menemukan halawatul iman, manisnya. Apa hubungannya hadis ini dengan istiqomah? Halawatul iman, manisnya iman. Manis itu kan dari kata halawah. Halawah itu hulm. Manis itu diartikan sebagai kelezatan. Kelezatan. Dan fitrahnya yang namanya manis, yang namanya lezat, itu ingin diulang-ulang. Ketika kemudian kita makan, misalkan makan sesuatu, lalu kemudian nikmat. Kan orang teh hoyong deui. Lamun teu wareg mah jigana mau deudeuh. Kan aya wareg we gitu. Terus deudeuyeun. Ketika kita sudah merasakan makanan ini enak, oh nanti kalau lapar lagi ya ke situ lagi. Nanti kalau ingin lagi ya ke situ lagi. Jadilah langganan. Kan gitu. Nah, langganan teh istiqomah kan gitu. Berawal dari halawah. Salah satu yang memastikan kita harus istiqomah adalah kita harus memastikan ada halawah, kenikmatan. Gitu. Kalau sudah nikmat, maka insya Allah bisa istiqomah. Memang fitrahnya begitu. Ketika kita nikmat melakukan sesuatu, maka akan istiqomah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Untuk mendapatkan halawatul iman, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 3 hal. Dan ini pula yang melatar belakangi agar kita bisa istiqomah. 1, kata Rasul, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Agar kita bisa istiqomah, agar kita bisa merasakan lezatnya iman, maka harus Allah dan Rasulnya lebih kita cintai daripada selain keduanya. Jadi mencintai Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Itu kata kunci. Cinta ini memang urusan hati. Tapi cinta harus dipupuk. Cinta harus ditumbuh. Cinta harus dikatakan. Cinta harus diucapkan. Cinta harus diperjuangkan. Kalau suami istri jarang mengatakan, "Mah, aku cinta." Jadi hampa, cintanya tidak akan tumbuh. Memang harus diusahakan dulu. Ya. Dibikin nuansa agar cinta itu terus tumbuh. Begitupun mencintai Allah, itu urusan hati. Dan kita mencoba menghidupkan itu di dalam hati kita. Tapi yang paling penting pupuknya itu. Katakan terus, aku cinta Allah, aku cinta Allah, aku cinta Rasul. Katakan itu. Lalu kemudian setelah katakan, tumbuhkan segala apapun yang bisa menimbulkan dan membesarkan cinta. Masya Allah. Nah, mencintai Allah harus melebihi. Suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau ditanya oleh baginda Rasul. Ya. Beliau katakan, ya, apakah kamu mencintai aku? Ya, aku mencintai. Lebih dari siapa kamu mencintai? Aku mencintaimu melebihi siapapun, kecuali diriku sendiri. Aku mencintai engkau melebihi siapa kecuali diriku sendiri. Lalu kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman salah seorang kalian. Hatta aku la ahabba ilaihi min siwai. Sehingga aku lebih dicintai olehnya daripada selain aku.
Maka Sayyidina Umar meralat lagi berkata, kalau begitu, aku mencintai engkau melebihi siapapun di dunia termasuk diriku sendiri. Masya Allah. Jadi memang begitu. Mencintai Rasul mah harus melampaui kecintaannya terhadap diri sendiri. Masya Allah. Betapa banyak kisah yang sangat herois yang mencintai Allah, mencintai Rasul. Ketika perang Uhud, misalnya, perang Uhud itu sebuah peperangan di mana umat Islam di awal-awalnya dia hampir mendapatkan sampai orang kafir Quraisy kan sudah mundur, ghanimah sudah ditinggalkan, ya. Mereka sudah hampir jauh dari arena peperangan. Melihat kondisi ini, benteng pertahanan umat Islam yang paling ditakuti oleh kafir Quraisy yaitu rumah para pemanah yang ada di Jabal, yang ada di atas gunung. Itu ikut turun ke bawah. Padahal kata Rasul, apapun yang terjadi jangan turun. Ya. Maka kemudian mereka turun ke bawah. Nah, orang kafir Quraisy yang memiliki pengalaman perang yang sangat luar biasa, yaitu Khalid bin Walid ketika itu sebelum dia masuk Islam, melihat bahwa walaupun mereka sudah kalah, memang sudah lahir, sudah tidak mungkin menang menurut hitungan mereka. Ketika melihat Jabal Rumat kosong, langsung ada ide perangnya itu muncul. Kayaknya kita bisa serang balik. Padahal niatnya misalnya kabur itu. Tapi melihat peluang di hadapan mata, segera berbalik lewat belakang. Sehingga Jabal Rumat itu dari belakang didaikin dan kemudian yang tersisa hanya sekitar 12 orang, ya tinggal dibunuh sedikit 12. Dan ketika sudah menguasai Jabal Rumat, orang kafir Quraisy yang lain itu nggak tahu, pikirannya udah siap kalah aja. Ketika sudah menguasai Jabal Rumat, maka seketika ia mengeluarkan suara yang riuh dan bergemuruh untuk memanggil teman-temannya yang di ujung sana. Dan apa yang terjadi? Semangatnya bangkit lagi tuh. Yang tadinya kabur, tadinya sudah mau kalah, bangkit lagi sehingga umat Islam itu terhimpit dari dua serangan, dari arah Jabal Rumat, dari arah yang mau kabur, sampai pada akhirnya terhimpit dari dua. Ketika itu umat Islam mendapatkan ujian sangat luar biasa, centang perang, hilang kendali. Bahkan kan kalau perang harus satu suara, harus satu arah. Biasanya ciri nanti ku bendera kamana ikut kan itu, bendera kadir ikut kan. Pinterna benderana nunyak kelan benderananya diwafatkan, dibunuh. Siapa yang pegang? Sayyidina Mus'ab bin Umair. Ya, sejarah Sayyidina Mus'ab itu kan dia pegang bendera itu dengan tangan kanan. Mengobarkan semangat kembali umat Islam yang sudah merasa menang, ternyata berbalik itu. Ketika kemudian dia pegang bendera, maka tiba-tiba Kamu sabar. Semoga almarhum diampuni dosanya dan diterima amal ibadahnya, dan pada keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama-sama doakan beliau. Saya tahu beliau baik. Insyaallah. Ila hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خصوصا بقرب اللهم اغفر له وارحمه اللهم اغفر له وابدله داء خيرا من اللهم شيء لله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Insyaallah ya, usia beliau masih muda, memang kemarin terlihat kondisi badannya harus semakin menurun, ya, semakin, Insyaallah. Tapi tidak ada sebaik-baik kondisi seorang muslim adalah ketika ia bertemu. Mudah-mudahan adalah yang terbaik. Kita selesaikan dulu Bu ya, sebelum kita nanti ta'zim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta kepada Allah adalah menjadi upaya untuk kemudian kita menghidupkan istiqomah dalam kehidupan kita. Nah, untuk membangkitkan cinta ini, salah satu ikhtiarnya adalah bagaimana kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu, kalau mau cinta kepada Allah, maka perbanyaklah dzikrullah. Perbanyak dzikrullah. Ya. Makanya kan begini, kata Rasul, man ahabba syai'an katsura dzikruh. Barang siapa yang mencintai sesuatu akan sering menyebut-nyebutnya. Kalau kita ingin cinta kepada Allah, sebutlah Allah terus-menerus. Pada akhirnya, cinta itu akan semakin tumbuh dan membesar. Ini yang kemudian harus kita optimalisasi. Ya. Bagaimana zikir itu? Zikir itu kata Allah, "Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Zikir mas sebanyak-banyaknya. Nggak usah ngitung-ngitung, Bu. Ngitung 100 kali, 100 kali mah paling seberapa menit. Pokoknya katsiran sebanyak-banyaknya. Seoptimal yang bisa kita ikhtiarkan. Ya. Di angkot, lamun tema naik angkot zikir. Ya. Kemudian sambil mapah kali itu tadi ya zikir, sambil kemudian sapu sambil ngepel zikir, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Terus lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz kemuliaan itu senantiasa kita sebutkan. Kalau kita zikir itu Bu, seperti sebuah lampu. Kalau seandainya kita zikir, lampu itu nyala. Kalau kita tidak zikir, lampu itu padam. Kira-kira lamun wengi lampu hurung kira-kira cah
Lamun lampu naparem poe. Jadi kalau kita lupa zikrullah, gelap hidup kita. Gelap. Tapi kalau seandainya kita sering zikrullah, menghadirkan Allah, maka lampu kita akan. Nah, sesingkat-singkatnya zikir naon? Yang paling singkat mah Allah. Allah. Bila kita biasa gitu, ya, paling singkat Allah. Atau kalau sulit ya nama Allah yang lain, bukan sulit ya. Kalau bosan misalnya Allah, nama Allah yang lain. Ya. Atau misalkan Rahim, misalkan ya. Nah, kalau seandainya agak meningkat dikit gitu ya, kalimat thayyibah ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu silahkan bisa dipilih. Nah, subhanallah alhamdulillah terus Allahu akbar la ilaha. Tapi diikhtiarkan Allahnya ada di hati. Ketika lisan menyebut, hati juga membesarkan. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika disebutkan nama Allah meringkak bulu-bulu. Kan gitu. Artinya hatinya bergetar. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah tambah gitu. Nah, jadi zikrullah itu akan menambah iman, ya, akan menambah cinta. Ya. Nah, sebaik-baik zikir kalau dari Allah, ya, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, silakan, ya. Nah, kemudian atau dengan ayat-ayat Quran, itu zikrullah terbaik ayat-ayat Quran, ya. Tapi kan panjang ayat Quran-nya, minimal Al-Fatihah, gitu ya. Kalau enggak, mungkin lanjut misalkan Al-Baqarah, ya makanya ya minimal dalam satu hari itu minimal ya, 1/4 jam. Itu kita zikrullah dengan membaca ayat Quran pada subuh misalkan atau pada maghrib, baca Quran tidak boleh terhenti, ya, istiqomah kan itu. Insya Allah untuk menumbuhkan cinta, ya. Kemudian selanjutnya, ya, zikir terbaik itu adalah salat. Zikir terbaik adalah salat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aqimis salata lidzikri." Tegakkanlah salat itu untuk mengingatku, untuk zikir kepada. Salat merukun lagi jelas. Itu ibadah yang paling sakral dalam Islam adalah salat. Ya kan? Harus menghadap kiblat, gerakan tidak boleh sembarangan. Itu bisa gagaro, gagaro, kan tilu kalimat kan gitu. Jadi ada aturannya salat. Ya. Bacaannya juga. Tapi semua sholat itu dari awal sampai akhir itu menyebut dan mengagungkan Allah. Betul tidak? Dengawitan Allahu Akbar. Yang dibesarkan siapa? Allah. Jadi segala apa yang ada di dunia ini kecil semua. Yang maha besar hanyalah Allah. Kemudian membaca Fatihah. Alhamdulillah. Memuji Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Terus ujungnya minta juga sama mau ruku kita mengagungkan Allah. Allah tadi yang disebut Allah. Allah yang maha besar. Ketika ruku apa doanya? Kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala wa bihamdi wa sya'Allah. Maha suci Allah yang maha agung dan dengan memuji. Kemudian ketika mau i'tidal Allah juga yang disebut. Sami'a Allahu liman hamid. Ketika mau sujud, Allah yang duduk di antara dua sujud juga doanya minta sama Allah. Masya Allah. Jadi sholat itu adalah zikir yang paling hebat, yang paling utama. Dan tidak ada seseorang paling dekat dengan Allah kecuali saat dia berzikir. Saat dia sholat. Ya. Tidak ada saat yang paling dekat. Rukuk dan sujud itu sesuatu yang diharamkan di luar sholat. Ya. Kecuali tadi sujud syukur, sujud tilawah. Ya. Sisanya itu haram sujud di luar sholat. Tapi itu semua diwajibkan di dalam sholat. Ya? Masya Allah. Jadi itu sangat sakral sekali sih.
Nah, jadi ini adalah kondisi terbaik hubungan antara hamba dengan makhluk dengan Allah. Nah, ini hadirkanlah itu, maka insya Allah kita akan. Cara mudawamah dalam zikir bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara cara mudawamah dalam zikir kita menggunakan alat yang biasanya ya kaum muslimin suka menggunakan tasbih. Ya. Jadi tasbih itu bukan alat menghibur. Jadi zikir teh dihitung seberapa kali. Tasbih itu bukan alat itu. Tasbih itu adalah alat untuk mengingatkan hati. Kan akhirnya kelan tasbih, subhanallah, subhanallah. Kurang ngobrol yang babaturan, bang hilap kan? Zikir tanya, kita nggak hilap teh. Lamun tanya kelan tasbih mah, bang sajam 2 jam teh. Tapi lamanya kelan tasbih mah. Ya, saya ketika kemudian apa namanya, subhanallah, subhanallah. Ketika bawa tasbih, jadi ingat, oh, masya Allah, ini ada sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu zikir. Jadi tasbih itu adalah upaya untuk menghadirkan untuk bisa ingat Allah Subhanahu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang pertama, cara kita istiqomah adalah dengan menghadirkan cinta kepada Allah. Caranya tadi banyak pikir, ya, banyak mengingat Allah. Kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai orang lain tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang urusan mencintai orang lain ini dalam hadis banyak. Di antaranya warajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, kumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi isinya begini dari ini. Bahwa agar kita istiqomah itu, kita harus punya orang lain yang sama-sama ingin cinta kepada Allah, yang sama-sama ingin istiqomah taat sama Allah. Nah, orang lain itu dihubungkan hatinya dengan kita ketika kita sama-sama ingin taat. Nah, itulah kenapa ketika Allah memerintahkan kita istiqomah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka. Perintah istiqomah itu bersama orang lain yang juga kembali kepada Allah bersama Allah. Artinya istiqomah itu perlu partner. Gitu. Istiqomah itu perlu lingkungan. Istiqomah itu perlu kelompok tertentu yang menjadikan kita saling menguatkan satu sama lain. Itu, masya Allah. Ya seperti hadir ke majelis ini. Ya. Akhirnya nyaliraan maka kadang kali seperti abot. Ya. Maka kurang ayuan gitu. Ayo ngaos gitu. Tadi sasarangan angka. Langkung ringan itu, lebih ringan. Kenapa? Karena istiqomah itu perlu. Dan kita jangan menganggap enteng pertemuan dengan orang-orang yang kita cintai, al-mutahaban. Jangan anggap enteng. Islam itu menganjurkan kita banyak berjamaah. Betul tidak? Sholat. Walaupun sebetulnya secara hukum fikih masa kita sholat masing-masing di rumah. Terus laki-laki khusus. Sholat di rumah masing-masing saja. Tetapi itu tidak dianjurkan. Malah dianjurkannya adalah berjamaah di masjid. Ketemu sesama kaum muslimin. Salaman dengan kaum muslimin. Ngobrol dengan kaum muslimin. Mujalasah dengan kaum muslimin. Itu yang menguatkan Islam. Ya, Masya Allah. Begitupun ya. Kita melakukan apapun, keumuman banyak kita lakukan dengan cara berjamaah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sepelekan majelis-majelis kebersamaan. Saya tidak mengatakan bahwa kajian online itu bagus. Tapi jangan suka online terus. Jangan suka online terus. Dah beda ruh ukhuwah. Ya, beda ruh ukhuwah.
semangat perjuangannya, ukhuwah yang ditautannya, ada salamannya, ada tatap mukanya, ada mendengar keluhan saudaranya. Ketika kemudian kita bertemu, ada banyak yang dibicarakan, itu beda Roh. Secara online mah beda. Ya. Terus pasti ayah benten. Ketemu itu beda. Kita ini diciptakan Allah makhluk sosial. Yang tidak bisa kita hidup sendirian itu tidak bisa. Makanya diperlukan hubungan-hubungan sosial. Ya, makanya bersalaman silahkan salaman. Ya, kalau merasa tidak aman silahkan bawa hand sanitizer gitu ya. Insya Allah lah berkah. Gitu kan? Tapi ya salaman saja. Gitu. Kenapa fungsinya ada hand sanitizer gitu ya? Kalau salamannya enggak, jadi nggak kepake hand sanitizer. Makanya ya udah salaman saja. Gitu ya. Dan sekarang alhamdulillah kondisi sudah lebih baik. Ya, kata Dokter Guntur tadi pagi sebelum subuh. Sekarang di Jakarta Omikronnya masih 1.000 setiap hari, sehari 1.000. Tapi kan tidak ada yang dirawat, sudah seperti flu biasa. Jadi tidak usah khawatir. Udah pilek mah orang Inggris biasa, seumur hidup juga seberapa kali pileknya sering gitu ya. Akhirnya santai lah gitu ya. Nah jadi apa namanya? Ya bisa jadi gitu kita salaman sama orang tidak usah canggung. Ya kalaupun kemudian ada sesuatu yang tidak nyaman ya tadi bawa hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun kan gitu. Nah, tapi jangan sampai kita kurangi intensitas kebersamaan kita. Beda lah orang yang datang ke majelis ilmu, orang yang berkunjung, berkumpul, dan hanya sekedar mengikuti lewat online. Saya dulu sering mengikuti beberapa kali mengikuti kajian Agim di Darut Tauhid. Karena istri saya dulu kerja di Darut Tauhid ya, sebelum menikah. Dan kami ya banyak kolega di sana. Beliau katakan bahwa di dalam majelis-majelis santri AA mah kudu datang ke dia. Beda gitu. Datang dengan mengikuti online. Radio memang ada radio kan? Ya, kajian AA di radio lain ada. Tapi beda. Harus datang ke sini. Ya. Nah ini jadi beda. Jadi nuansa-nuansa kebersamaan itu adalah nuansa yang harus ditumbuhkan. Ya. Nah, karena ukhuwahnya kuat, saling mengingatkannya yang juga kuat. Gitu. Saling mendorong satu sama lain juga hebat. Nah ini yang harus kita bangun dalam istiqomah. Kita ingin istiqomah dalam infak setiap pagi. Bangunlah komunitasnya. Yuk kita bikin komunitas sedekah pagi. Gitu kan? Nah jadi setiap pagi-pagi itu masing-masing sedekah. Gitu. Memang bukan untuk dia. Dari dia mau urusan di hatinya. Sholat juga kan sebetulnya di masjid ya. Sangat rentan dengan ria kan sholat di masjid. Ya, tetapi bukan berarti gara-gara takut ria meninggalkan amal, kan bukan begitu. Sedekah juga ada yang diperintahkan Allah secara terbuka kan. Padahal sedekah tertutup juga baik kan gitu. Ya. Kata Allah in tubdus shadaqat fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Sedekah juga ada yang dituntut terbuka untuk apa? Untuk memotivasi yang lain gitu. Nah urusan ikhlas mah dari hati. Itu. Makanya sodako. Yuk bikin komunitas sodako. Bikin komunitas pengajian di Ahad. Bikin komunitas dan seterusnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang kemudian harus kita paham. Agar nuansa-nuansa ketaatan itu. Sekarang kan cukup rame namanya tahajud call. Itu kan komunitas. Jadi ada call berantai gitu. Oh, halo, ayo bangun tahajud, ayo bangun tahajud. Investasi pulsa lah gitu mana. Hanya untuk nelpon temennya atau dipaketkan selama 1 bulan. Kan asik. Masya Allah. Ya perihal temannya nggak ngangkat gitu ya. Temannya nggak ngangkat. Kenapa yang penting ikhtiar itu. Kan gitu. Tahajud call. Atau kita santri-santri di sini suka halakoh pekanan. Halakoh pekanan. Lalu kemudian di halakoh itu suka ditanya gitu. Ya sama gurunya, gimana tahajud kamu minggu ini berapa kali kan gitu, tilawah kamu berapa juz, ya, kemudian sodakoh kamu berapa kali, ditanya untuk apa? Bukan untuk dia, tapi untuk membangun istiqamah di dalam gitu, ya. Rasulullah pernah melakukan itu, pernah. Rasul pernah bertanya kan begitu.
kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang hari ini menengok orang yang sakit? Abu Bakar yang. Siapa di antara kalian yang hari ini menjenguk orang yang meninggal dunia? Abu Bakar juga yang maju. Siapa di antara kalian yang hari ini melakukan ini itu? Abu Bakar yang maju. Masya Allah. Sampai hadis itu menyebutkan Abu Bakar itu masuk surga dari semua pintu yang dia mau. Silahkan pilih. Subhanallah. Itu saya Abu Bakar masih. Artinya Rasul melakukan evaluasi amal kan gitu. Ngacung itu bukan riak-riaan, bukan. Ngacung itu untuk membangkitkan motivasi bagi kita agar kita menjadi sebuah komunitas kebaikan. Ya. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita menganggap kebaikan-kebaikan itu hanya ada di pesantren. Tidak. Sekarang mah alhamdulillah kebaikan itu ada di komunitas-komunitas tuh. Komunitas rider hijrah sekarang mana tukang naik motor, ayah hijrah lah itu mah. Itu pengajian acaranya teh kan, masya Allah itu luar biasa. Jadi kelompok itu menjadi kelompok yang mengajak kepada kebaikan. Bahkan kelompok itu ngumpulin dana bakti sosial, ayo. Masya Allah luar biasa. Ya, bahkan alhamdulillah di perkotaan gitu ya, yang dulu notabene nilai-nilai keagamaan semakin terkikis, akhirnya mau di perkotaan ramai, masjid-masjid, anak muda, ramai. Dan ternyata basisnya adalah komunitas. Di Al-Latif ya, di Al-Latif punten anak-anak muda seusia ini yang tatoan, kadang numpang pangan gitu, ngarumpul. Mereka nyaman di sana karena ada komunitas. Namun tidak dengan komunitas makan malu. Saya bertato ke masjid sorangan. Tapi berkomunitas berbareng. Masya Allah. Saya melihat ini adalah sebuah gerakan kebersamaan yang luar biasa. Maka ciptakan. Ya mudah-mudahan ini gerakan suku mengaji, ya gerakan ahad mengaji, juga akan menjadi sebuah komunitas yang menggelinding semakin besar. Amin ya Rabbal alamin, insya Allah. Sekarang tempatnya di sini, nanti tempatnya lebih besar lagi. Allah kasih yang lebih besar. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu perlu komunitas itu untuk membuat kita istiqomah dalam bid'ah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu disebutkan wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuktafa. Kita harus membenci kekufuran, kemaksiatan, aktivitas-aktivitas kejelekan itu kita harus benci. Kita harus hindari. Namun sebabnya satu titik dosa membuat kita lengah dalam ketaatan. Satu titik dosa membuat kita lengah dalam ketaatan. Ya. Kalau seandainya kemudian kita melakukan satu dosa misalnya, ya, maka dosa itu akan menggerogoti kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya. Kalau kita sudah mulai melakukan dosa-dosa kecil, biasanya satu, zikrullah bersolat saja. Nah, biasanya sering subhanallah. Kita lakukan dosa, berkurang itu zikir. Ya. Lalu kemudian setelah zikir itu berkurang, amal-amal sunnah yang kita lakukan kita kurang. Ya. Asalnya rajin sholat berjamaah, kewe, sholatnya rada angkelah. Biasanya jam 12 berjamaah yang angkelah jam 1. Kan gitu. Angkelah jam 1:30, angke jam 3, ding-ding. Gitu. Akhirnya sholat berjamaah ditinggalkan, walaupun masih sholat fardu. Terus begitu. Sudah sholat berjamaah ditinggalkan, lebih dahsyat lagi sholat duhanya mulai ditinggalkan. Nah, sholat duhanya ketinggalan, lebih dahsyat lagi sholat tahajudnya ditinggalkan. Gitu. Ketika sholat tahajudnya tinggalan, nah sholat fardunya sudah mulai lalai. Nah, suatu ketika dia tinggal sholat fardu itu luas kahiji. Nuka kedua biasa, nuka tilu akhirnya dia meninggalkan bahkan yang. Jadi setan itu menggoda kita tidak langsung kepada yang fardu. Kurangan sunnah lah. Anu sedikit dulu kita lakukan dengan dosa. Dosa. Maka hindari dosa. Harus benar-benar benci dengan dosa. Ya, banyak istighfar. Hari ini kita melakukan dosa apa? Imam Ghazali sampai harus mengatakan setiap hari kita harus muhasabah diri sebelum tidur. Sok bayangin, hari ini dosanya apa?
istighfaran. Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab diri kita sebelum nanti dihisab oleh Allah. Nah, jadi dosa itu menggerogoti amal soleh. Hati-hati. Nah, dosa kecil dulu, dosanya sedang, ujung-ujungnya dosa besar. Waliyadu billah. Ya. Seperti zina itu kan dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan. Zina itu luar biasa dosa besar. Tetapi tidak ujung-ujung. Zina itu dimulai dari dosa kecil. Dosa kecilnya apa? Ngabayangkeun ya, ngabayangkeun sesuatu yang tidak boleh. Ya. Meski melihat ya, padahal sudah dilarang oleh Allah. Falyaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Perempuan laki-laki tundukkan. Tapi ada orang yang tidak bisa menundukkan pandangan. Dosa itu diikuti saja. Resep ningali istri ditinggali di pelongan gitu. Sabalikna di pelong, di istri kapal di pelong. Dituturkan dosa. Maka itu akan nambah lagi dosa. Setelah itu akan senang berdoa. Akan senang berdoa. Berdoaan zaman sekarang ya tidak zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai surat-suratan gitu ya, ketemuan gitu, sambil jalan ke pengajian. Dulu sekarang SMS. Sekarang WA. Atau sederhana, kadang like statusnya. Dan lain sebagainya. Hal seperti itu kita lakukan. Akhirnya, lama-kelamaan, mulai ada meeting. Mulai ada pertemuan. Nah, lebih dari itu, terus pada akhirnya, setan terus. Walaupun dengan istilah, ini syar'i. Pacaran yang syar'i, gitu terus. Nah, ini salah. Sampai pada akhirnya terjebak kepada zina. Tapi tentu itu semua dari dosa kecil. Betul tidak? Dan itu semua ada banyak kewajiban-kewajiban yang dari mulai sholat yang masih lalu. Lamun kena rajin kena sholat mau zina insyaallah. Lawan sebabnya ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi mencegah di perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau sholatnya masih benar, tapi sholatnya sudah mulai berkurang kualitas gitu. Nah, saya ingin katakan itulah yang menjadikan seseorang itu jauh dari istiqomah. Makanya istiqomah satu tadi apa? Bangun cinta kepada Allah. Yang kedua apa? Bangun komunitas. Bersama-sama berkumpul orang-orang yang saling mencintai karena Allah, untuk taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, harus benci kemaksiatan. Bencinya itu kata Rasul sampai seperti mau dilemparkan dalam api neraka. Dan siapapun pasti sial akan neraka. Orang yang beriman itu pasti takut masuk neraka. Nah, benci maksiatnya kudu gitu, maka langsung istighfar. Itu, Masya Allah. Nah, ini 3 hal yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadis Muslim yang insya Allah akan istiqomah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin menyampaikan karena sekarang lagi musim Idul Adha, Bu ya. Masya Allah, lagi musim Idul Adha. Dan sebetulnya Rasulullah itu ada amalan-amalan yang bagi beliau itu fardu. Ya. Tapi bagi umatnya disunnahkan. Betul tidak? Apa maksudnya fardu itu? Artinya beliau tidak pernah meninggalkan dalam kondisi sesulit apapun, sehingga bahasanya fardu kan gitu. Bagi beliau fardu, tapi bagi umatnya sunnah. Kenapa? Kalau dikatakan fardu nggak akan kuat, terlalu berat. Apa contohnya? Tahajud. Bagi Rasulullah tahajud fardu gitu. Tidak pernah Rasul meninggalkan tahajud. Bahkan kalaupun ketinggalan, itu beliau menggantinya dengan sholat duha. Jadi duha itu semacam qada gitu. Terus yang kedua, sunnah qabla subuh. Itu seperti fardu dalam kondisi apapun tidak pernah ditinggalkan Rasulullah. Tapi bagi umatnya apa hukumnya? Sunnah. Tapi pertanyaannya begitu.
Kita ingin termasuk orang yang pengikut Rasulullah, ingin diakui umat Rasulullah, maka harus konsisten dengan yang lain. Makanya Imam Syafi'i menyebutkan sunnahnya itu ya bukan sunnah biasa, namanya sunnah muakkadah. Itu bagi Rasulullah. Sedangkan bagi kita ya sunnah gitu. Bahkan pun dan bahasa sunnah muakkadah istilahnya untuk mazhab Hanafi istilahnya wajib. Wajib istilahnya tadi. Walaupun menurut Imam Syafi'i wajibnya Imam Hanafi adalah sunnah muakkadah. Ya, yang Rasul tidak pernah meninggalkan. Artinya Rasul mewajibkan itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang sunnah muakkadah atau yang wajib untuk Imam Hanafi itu yang harus kita lakukan secara maksimal. Istiqomahkan itu di situ. Ya, istiqomahkan kita di dalam amalan itu karena kita ingin diakui umat Rasul. Rasul itu sampai memang sunnah, tapi Rasul itu karengin kalau seandainya ada sahabat Rasul yang ditemui beliau tidak sholat sunnah yang disunahkan kan, yang sunnah muakkadah. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika beliau datang ke rumah Rasul, sampai Rasul tanya, Ali, nah kamu untuk sholat? Itu yang membuat malu luar biasa Sayyidina Ali sehingga beliau pulang dan sholat. Ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW, namanya Ibnu Umar. Ibnu Umar itu orang yang paling hebat, artinya ilmunya cerdas, ulamanya para sahabat. Suatu ketika pernah bolong satu kali tahajud. Bolong, itu terdengar Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Sebaik-baik manusia adalah Ibnu Umar ketika ia tidak ketinggalan sholat malam. Jadi karengin gitu lemat ayah tidak sholat malam. Memang tidak difardukan, tapi jika fardu gitu, tidak fardu. Nah ini saya ingin katakan, dalam Quran jelas-jelas, fatahajjad bihi nafilatan lak. Sunnah itu, sudah jelas sunnah. Tidak diperdebatkan tentang hukum. Quran sudah mengatakan nafilatan lak. Asa yab'atsak rabbuka maqaman mahmud. Tapi dalam prakteknya, seolah-olah Rasul menekankan orang melakukan. Nah, maka istiqomahlah kita di dalam amalan. Nah, salah satu yang penting ya sekarang kita menghadapi Idul Adha ada sunnah muakkadah, yaitu berkurban. Kurban itu, Bapak Ibu, syariahnya bukan sejak zaman Rasul, sejak Nabi yang pertama yang diutus di atas muka bumi, Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu punya anak Qabil dan Habil. Ya. Nah, kemudian dua-duanya disuruh usaha ma'isyah lah. Kalau Qabil mah usaha anak pertanian. Ya. Apa namanya? Qabil mah usaha anak ya. Ternak. Nah, ketika kedua-duanya hasil, maksudnya ada panennya gitu, maka diwajibkan keduanya berkurban. Lalu kemudian Allah menceritakan hal ini dalam Al-Quran. Watlu alaihim idh qarraba qurbana fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Dan bacakan olehmu wahai Muhammad informasi berita tentang dua anak Adam, Qabil dan Habil. Ya, idh qarraba bil haqq, dengan ini berita yang benar. Kata Allah, ini berita yang benar, bukan berita hoax. Bil haqq. Ya, idh qarraba qurban, ketika dua orang ini berkurban, ya, fatuqabbala min ahadihima, yang satu diterima, yang satu ditolak. Nah, penjelasannya di dalam hadis disebutkan bahwa dua-duanya berkurban. Qabil berkurban, Habil berkurban. Cuma bedanya si Qabil mah gitu ya, kurbannya itu dia yang bagus-bagusnya dimakan. Ya. Yang sisanya itu dikurban. Habil sebaliknya, dia pilih-pilih yang bagus dari rezeki yang Allah berikan,
Gitu. Berikan untuk Allah, sedangkan sisanya ya konsumsi. Lalu kemudian Allah menentukan siapa yang diterima. Dan yang diterima adalah kurbannya Habil. Nah, gara-gara itu Habil marah. Qala la aqtulannak. Saya bunuh. Kan gitu. Mengganggu terus kan gitu, menjadikan ini kan kisah Nabi Adam, dan sampai pada akhirnya kemudian ya Habil terbunuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bicara tentang kurban. Ternyata yang satu kurban, yang satu kurban. Tapi yang satu kurbannya yang terbaik, yang satu kurbannya tidak yang terbaik. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kalau kurban 15, betul tidak? Memang ini sunnah muakkadah oleh Allah Subhanahu wa taala, perilaku tidak kurban. Betul tidak? Perilaku tidak kurban. Lucu kalau mau 100.000 atau 1 juta. Kita hanya 1 tahun 3 juta atau 4 juta tidak lucu. Apalagi orang bisa atau nyicil rumah untuk kehidupan dunia bisa 6 juta, bisa 7 juta 1 bulan. Tapi untuk perilaku ini berbicara untuk urusan akhir. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, yuk kita berkurban. Ya, yuk kita berkurban. Berikan malu kepada Allah atas begitu banyak rezeki yang diberikan kepada kita. Hari ini Allah minta, nih, mana rezeki? Gitu, ya, lan yanalallaha luhumha. Hakikatnya kita berkurban itu bukan ngasih daging sama Allah, bukan ngasih binatang sama Allah, bukan, tapi kita ingin taat sama. Bahkan tidak ada satu amal hari pertama bulan Dzulhijjah, hari terbaik sepanjang hari yang Allah ciptakan, tidak ada yang lebih hebat min iqraqita daripada menyembelih hewan kurban. Maka yang khusus sebagai informasi saja bagi yang mau kurban di sini dipersilahkan. Kebetulan masih kurang 3 orang lagi untuk seekor sapi, jual 3 orang lagi, ya. 3 orang kita masih kurang, sudah ada 4 untuk satu sapi ini, ya. Sudah ada 4, sisanya 3 orang belum. Tapi kita memilih kurbannya mahal. Kemarin saya lihat sapi yang 21 juta ada, tapi asa pantas buat kurbannya. Kemudian ada yang 22 juga ada, aduh tidak pas. Ada yang 23, 24 agak besar sih, tapi rasa-rasanya belum sebanding dengan yang Allah berikan kepada kita. Yang paling middle saya ambil bukan yang 50 juta, bukan yang 100 juta. Ya sapi 100 juta, ya. Ada juga yang 50 juta, ada kemarin saya lihat. Tapi itu mah kualitas high lah, udah kualitas middle saja. Alhamdulillah sudah menemukan sapi yang harga 28 juta. Yang bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di sini, silahkan 3 orang lagi itu hanya 4 juta. Kalau Allah kasih rezeki kepada kita setiap bulan, ya, dan kita mengeluarkan untuk dunia lebih daripada itu, masa untuk akhirat setahun sekali tidak mampu untuk itu. Bismillah, 4 juta untuk sapi. Dan di sini kurbannya untuk sapi, ya. Kurban di sini untuk santri. Santri di sini santri beasiswa, ya, santri penghafal Al-Quran, datang dari pelosok datang ke sini. Mereka ada yang lihat dan muhafal, ya, dan insya Allah berpaksasa. Pahalanya bukan hanya pahala kurban, pahala memberi makan pencari ilmu, masya Allah. Jadi berkahnya 2 kali, berkah pahala kurban, berkah pahala santri yang menghafal Quran setiap hari. Dan pahala santri adalah bacaan Quran setiap hari, 10 kebaikan setiap hurufnya. Dan santri di sini bajinya, masya Allah, sehari itu bisa 10. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau ingin pahala kurban, ingin juga pahala yang lain, ya, dengan pahala memfasilitasi talibul ilmi, maka insya Allah, ya, kita memberikan fasilitas di sini. Jadi dagingnya kita awetkan, kita preservekan sampai 1 tahun. Jadi makan 1 tahun. Setiap minggu makan daging sapi 2 kali. Ini sehat. Garanot ahwat ge. Ya, ikhwan oge sama garanot gitu. Alhamdulillah. Tidak kekurangan gizi. Walaupun mereka tidak ada jualan gizi, ya. Mereka di sini makan, ada yang ngasih berasnya, alhamdulillah. Dari yayasan orang lain datang ke sini 7 karung beras setiap bulan. Jadi mereka ya sangu-sangu wae kaya tinggal dagingnya. Nah, insya Allah dagingnya setahun sekali kita mengadakan. Ya, sekali lagi bagi yang mau dipersilahkan, insya Allah dalam bentuk takarrub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali Bapak Ibu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Ya, nanti insya Allah kita juga akan ya takziah, ya. Takziah itu tidak perlu teori, ya, tidak perlu teori. Itu mah praktek aja, ya.
Nah, langsung saja berkunjung ke rumah kita, walaupun mungkin belum datang ya. Langsung ke Ngawi, Pak. Oh, Dari grupnya, Pak. Oh gitu. Jadi nggak ke sini? Oh, Masya Allah. Jadi nggak disolatin di sini juga? Sayang sekali. Sayang sekali. Harusnya disolatin dulu di sini karena kan tetangganya di sini yang punya hubungan emosional dekat di sini, yang menyolatkan juga akan banyak di sini. Ya tapi tidak apa-apa, kita sholat aja ya, Insya Allah. Di sini sebetulnya bisa sholat dua ya, tapi belum punya wudhu mungkin. Oke, baik Bapak Ibu, itu aja dulu ya. Insya Allah nanti saya pikir bisa bertakziah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sudah kajian dari Ustaz Klaus Abdul Hamid. Diucapkan banyak terima kasih kepada beliau atas materi yang beliau sampaikan. Semoga kita semakin istiqomah dalam melakukan banyak kebaikan dan juga semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya MC pamit undur diri apabila ada kesalahan dari tutur kata maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di pesantren ini untuk menambah ilmu. Ya, kemudian satu lagi, ini kami sediakan sarapan pagi ya. Nah, jadi beres ngaji kita sarapan Bu ya. Insya Allah berkah, tolong diterima ya dari kami. Insya Allah setelah pengajian kita biasakan di gerakan ngaji subuh berjamaah, kemudian ngaji berjamaah, dan kemudian diakhiri dengan salat. Ya, mana Bu ya, diterima Bu ya. Terima kasih. Silakan ibu-ibu terlebih dahulu yang mengambil masalah paginya. Saya tutup dulu ya Bu ya. Marilah kita ucapkan alhamdulillah dan juga alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari kali ini PDIK Budiana Darsus akan melaksanakan kurban sebanyak 2 ekor sapi. Alhamdulillah, sapi pertama sudah ada di Wahid yang menitipkan kurban di pesantren kami. Dan untuk sapi yang kedua sudah ada 4 mubahi yang menitipkan kurbannya di pesantren kami. Kurang 3 nama mubahi sapi yang kedua. Barangkali Bapak atau Ibu yang ada secara online maupun offline mau berkurban di pesantren kami. Silahkan admin pesantren.
Selain mendapatkan pahala Biasanya sunnah ini ada berkurban, wahi yang berkurban untuk para santri penghafal Al-Quran akan membantu menilai gizi bagi para santri penghafal Al-Quran. Insya Allah akan mendapatkan pahala sunnah puasa Senin Kamis bagi para penghafal Al-Quran dan juga akan mendapatkan pahala jariah atas bacaan yang setiap hurufnya dilantunkan oleh para penghafal Al-Quran. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berkurban, bisa menghubungi admin pesantren tahfidz Quran Bunyaran Marsus. Dan juga daging kurban ini selain dibagikan kepada para penghafal Al-Quran untuk dibuat stok makan selama 1 tahun, juga dibagikan kepada saudara kita yang membutuhkan dan juga untuk mudhohi sepertiga sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan dalam Islam. Silahkan saya ucapkan terima kasih. Silakan bagi Bapak Ibu yang ada berkorban, silakan hubungi admin pesantren. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.